Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Razana Abdiani. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang materi shortcut yang ada pada Microsoft Word. Sebelumnya, sudah tahukah apa itu shortcut? Shortcut merupakan jalan pintas yang bisa kita gunakan untuk mengakses sebuah tool hanya dengan mengkombinasikan dua atau lebih tombol keyboard tertentu. Nah, pada kali ini saya akan meng-share apa itu shortcut yang ada pada Microsoft Word. Oke, kita langsung praktek saja. Microsoft Word kita buka. Nah, di sini ada suatu artikel yang kita akan edit. Kita mulai dengan shortcut dari Ctrl plus A. Ctrl plus A. Kegunaan dari shortcut Ctrl plus A yaitu adalah memilih atau menyeleksi semua teks yang termasuk gambar dan lain-lain. Jadinya Ctrl A di sini untuk memblok semua teks yang ada pada file tersebut. Kemudian Ctrl plus B, Ctrl plus B. Nah, di sini Ctrl plus B membuat tulisan menjadi bercetak tebal atau bold. Kemudian kita kembalikan. Nah, kita coba Ctrl plus C. Nah, jadi di sini Ctrl plus C itu berkaitan dengan Ctrl plus V. Apa itu Ctrl plus V? Kita coba. Nah, jadi fungsi dari Ctrl C adalah menyalin teksnya. Sedangkan Ctrl V-nya itu tadi menyisipkan teks yang tadi telah di-copy. Atau biasanya disebut dengan paste. Kemudian kita kembali lagi. Apa itu Ctrl plus D? Ctrl plus D. Nah, fungsi dari Ctrl plus D adalah membuka kontak dialog font atau jendela font yang berada di formatting. Kita tutup. Kemudian kita coba Ctrl plus E. Ctrl plus E. Nah, di sini fungsi dari Ctrl plus E adalah membuat semua tulisan menjadi ke tengah atau ke center. Kemudian kita coba lagi Ctrl plus F. Ctrl plus F. Nah, ketika di klik tombol Ctrl plus F, kemudian muncul kotak find. Kotak find atau untuk mencari kata yang kita inginkan. Kemudian kita coba Ctrl plus G. Di sini keluar kotak find and replace. Jadi fungsi dari Ctrl G yaitu adalah membuka kontak find and replace. Kemudian Ctrl plus H. Ctrl plus H. Ctrl plus H sama find and replace. Kemudian Ctrl plus I. Ctrl plus I. Fungsi dari Ctrl plus I membuat teks menjadi italic atau miring. Kemudian Ctrl plus J menjadi membuat tulisan menjadi rata kiri dan kanan atau justify. Kemudian Ctrl K.
Ctrl K di sini fungsinya adalah untuk membuka kotak insert hyperlink untuk menyisipkan suatu links ke teks atau membuat hyperlink. Kemudian Ctrl L, kembali. Nah, Ctrl L. Di sini fungsi dari Ctrl L adalah membuat semua tulisan menjadi rata kiri atau kanan. Kemudian kita coba Ctrl M. Nah, Ctrl M membuat paragraf dari kiri ke kanan. Kemudian kita coba Ctrl plus N. Ctrl plus N. Nah, Ctrl plus N di sini membuat halaman baru atau new document. Kita kembali lagi ke dokumen yang awal. Kemudian ada Ctrl plus O. Ctrl plus O. Fungsi dari Ctrl plus O membuka dokumen atau file. Kemudian kita kembali lagi. Nah, Ctrl plus P. Ctrl plus P. Nah, fungsi dari Ctrl plus P itu mencetak sebuah dokumen atau print. Kalau kita ingin mengeprint, kita bisa langsung saja memencet tombol pada keyboard Ctrl plus P sehingga muncul kotak dialog tentang print. Kemudian Ctrl plus key. Ctrl plus key. Apa itu fungsi dari Ctrl plus key? Ctrl plus key itu adalah menghilangkan semua format yang dilakukan atau menghapus editing dokumen. Jadi seperti ini. Nah, dikembali lagi. Kita coba Ctrl plus R. Ctrl plus R di sini membuat semua tulisan menjadi rata kanan atau right. Oke, selanjutnya Ctrl plus S. Kita buka dokumen yang baru tadi. Nah, kita coba Ctrl plus S. Apakah yang muncul? Nah, di sini Ctrl plus S berfungsi untuk menyimpan dokumen atau save. Kita kembali lagi pada dokumen awal. Kemudian ada Ctrl plus T. Ctrl plus T. Kita coba. Nah, fungsi di sini Ctrl plus T yaitu adalah menambahkan indent atau paragraf menggantung. Kemudian kita coba blok dari ini. Kemudian kita Ctrl plus U. Nah, Ctrl plus U di sini berfungsi untuk membuat teks menjadi bergaris bawah atau underline. Kemudian Ctrl plus W. Apa yang terjadi? Nah, Ctrl plus W di sini adalah untuk menutup jendela Word atau close. Nah, jadi kalau misalkan kita mengklik close tadi atau mengklik tombol Ctrl plus W akan keluar tombol jendela Word atau close di sini. Kemudian Ctrl X, Ctrl X, kita coba blok. Ctrl X. Nah, fungsi dari Ctrl X di sini mengambil atau biasanya disebut memotong suatu teks dan gambar.
Kemudian Ctrl Y. Nah, Ctrl Y di sini mengembalikan proses sebelumnya atau redo. Kemudian kita kembali lagi. Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, Ctrl Z di sini adalah mengembalikan proses setelahnya atau proses terakhir yang dilakukan disebut dengan undo. Oke, kita lanjut lagi. Ctrl plus 0. Ctrl plus 0 kita coba. Nah, Ctrl plus 0 di sini adalah menghilangkan jarak antara paragraf. Kemudian Ctrl plus 1. Nah, di sini membuat jarak enter itu hanya 1. Kemudian Ctrl plus 2. Tidak. Nah, Ctrl plus 2 di sini adalah membuat jarak enter menjadi 2. Kemudian Ctrl plus 5. Ctrl plus 5 di sini membuat jarak enter menjadi 1,5. Oke, kita coba shortcut selanjutnya, yaitu adalah Ctrl plus Home. Ctrl plus Home. Nah, fungsi dari Ctrl plus Home adalah menuju halaman awal atau utama dokumen. Sedangkan Ctrl plus N itu adalah menuju halaman akhir atau terakhir pada dokumen. Kemudian kita kembali lagi pada halaman awal. Halaman awal tadi. Kemudian Ctrl plus Delete. Kita coba blok salah satu. Ctrl plus Delete. Nah, Ctrl plus Delete di sini adalah fungsinya menghapus satu kata pada bagian kanannya. Jadi, Ctrl plus Delete itu hanya menghapus satu kata yang ada pada bagian kanannya saja. Kita kembalikan lagi. Nah, Ctrl backspace. Kita coba. Nah, Ctrl backspace itu adalah fungsinya menghapus satu kata pada bagian kirinya tadi. Sedangkan Ctrl delete tadi menghapus bagian satu kata pada bagian kanan. Kemudian Ctrl plus backspace itu adalah menghapus satu kata pada bagian kiri. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Oke, kita coba lagi shortcut ini kita blok dulu. Ctrl plus tanda kurung. Nah, di sini adalah berfungsi untuk memperkecil ukuran suatu huruf atau font. Kemudian kita coba yang kontrol dengan tanda kurung yang sebaliknya tadi. Nah, di sini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf atau font. Kemudian Ctrl plus panah kiri. Ctrl plus panah kiri yaitu adalah pindah kata per kata ke bagian kiri seperti ini tadi ya. Kemudian kita perhatikan lagi Ctrl plus panah kanan. Ctrl plus panah kanan yaitu adalah berfungsi untuk memindahkan kata per kata kepada bagian kanan. Sedangkan Ctrl plus panah atas itu adalah memindahkan ke arah bagian paragraf atasnya. Kemudian Ctrl plus panah bawah yaitu adalah memindahkan ke arah bagian bawah. Nah, memindahkan ke bagian bawah. Kemudian Oke, selanjutnya kita coba Ctrl plus pick up. Ctrl
Pick up, kita buka halaman yang kedua tadi ya. Nah, control pick up. Nah, fungsi dari control pick up itu adalah memindahkan menuju ke halaman sebelumnya. Kemudian kita coba control plus pick down. Nah, itu adalah berfungsi untuk memindahkan halaman menuju ke halaman selanjutnya. Kemudian, kita kembali lagi ke halaman yang awal. Nah, control plus back tab. Kita coba di sini. Control plus tab. Nah, control plus tab di sini adalah menyisipkan tab. Jadinya tadi dari awal yang sebelumnya begini menjadi seperti ini. Nah, itu. Kemudian kontrol plus sama dengan. Kontrol plus sama dengan. Kontrol plus sama dengan mengaktifkan untuk membuat posisi teks menjadi pangkat bawah. Contohnya seperti ini. Kita coba pada huruf S, kemudian kita kontrol plus sama dengan. Nah, di sini akan menjadi pangkat bawah. Begitu. Kemudian kita coba kontrol plus space bar. Nah, kontrol plus space bar itu berfungsi untuk menghilangkan format yang telah dilakukan tadi. Kemudian kontrol plus enter membuat halaman baru. Inilah beberapa shortcut yang ada pada Microsoft Word. Masih banyak lagi, tetapi ini adalah shortcut yang mungkin sangat sering digunakan dan sangat membantu kalian jika kalian itu lupa tentang icon di mana tempatnya. Jadi kalian bisa menggunakan shortcut atau jalan pintas dengan mengkombinasikan tombol pada keyboard yang saya kasih tahu tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.